Halo, assalamualaikum sobat semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Wardana Community. Di video kali ini, saya akan membagikan cara mengisi data per jam atau hourly laporan produksi untuk sebuah perusahaan tambang. Pengisian data per jam atau hourly ini sangat penting karena digunakan untuk pembuatan laporan harian atau daily report, laporan mingguan atau weekly report, dan laporan bulanan atau monthly report. Oke sobat, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Tapi sebelum lanjut, bagi sobat yang baru bergabung, silahkan like dan subscribe video ini agar channel ini terus berkembang. Oke sobat semua, untuk membuat laporan harian ini, sobat harus punya master laporannya terlebih dahulu. Bagi sobat yang belum punya dan menginginkan masternya, bisa berkomunikasi di kolom komentar. Langkah pertama adalah copy master hourly-nya dan pastekan di sini. Kemudian ubah namanya sesuai tanggal pembuatannya. Karena di sini sudah sampai tanggal 6, maka kita lanjutkan di tanggal 7 Juli 2021. Kemudian kita buka filenya. Pertama-tama kita menuju sheet POP, yang artinya adalah populasi unit. Di sini perlu disesuaikan dengan jenis unit di tempat sobat semua. Yang ini untuk pengisian unit loading. Ada EXA 101, 102, dan seterusnya. Di bawah ini untuk pengisian unit hauling berupa DT Hino 14, 15, 16, dan seterusnya. Di bawahnya lagi untuk pengisian unit supportnya berupa doser 15, 19, dan grader. Pengisian unit ini disesuaikan dengan unit yang ada di set tambang sobat masing-masing. Setelah sesuai dengan unit yang ada, kita menuju set operator. Di sini untuk mengisi HM dari unit EXA. Ini daftarnya, ada EXA 101, 102, dan seterusnya. Daftar di sini sesuai dengan data yang ada di shift populasi tadi. Yang di atas ini untuk shift siang dan yang di bawah untuk shift malam. Misalkan untuk EXA 101, HM awalnya 1288.40 dan HM akhirnya 1298.20. Untuk pengisian ini menggunakan tanda titik, bukan tanda koma, dan otomatis hasilnya akan terisi di sini. Di kolom ini untuk mengisi nama operatornya, misalkan Bapak Sugeng. Di kolom yang ini untuk memilih aktivitas kegiatan dari EXA tersebut. Ada EXA loading, general, dan EXA breakdown. Kita pilih yang EXA loading. Kolom ini untuk memilih jenis materialnya. Ada OB, coal atau CL, dan lain-lain. Ini kita pilih OB saja. Di sebelahnya ini untuk mengisi jaraknya dari front loading ke disposal. Misalkan jaraknya 400 meter. Untuk EXA 102 kita isi HM-nya juga. Misal 1049.60 dan 1060.10. Dan misal ada HM lompat atau unit mengalami breakdown, maka diisikan di sini. Misalkan 1054.60 dan 1055.60, maka otomatis hasilnya di sini akan terkurangi. Kemudian nama operatornya misalkan Bapak Mare. Untuk aktivitas kegiatannya masih sama, EXA loading. Jenis materialnya sama, OB. Untuk jaraknya misalkan 450 meter. Untuk EXA 311 misalkan HM-nya 1470 dan 1480. Untuk nama operatornya misalkan Bapak Bilu. Untuk aktivitas kegiatannya sama juga, EXA loading. Untuk materialnya misalkan coal atau CL. Untuk loading coal dan general jaraknya tidak usah diisi. Setelah ini selesai diisi, kita menuju sheet DT.
Di sini untuk mengisi setting flip dari masing-masing eksa. Yang di atas untuk shift siang dan yang di bawah untuk shift malam. Untuk eksa 101, misalkan DT yang beroperasi adalah Hino 14, 15, dan 16. Kita tinggal memilih unitnya di dalam tabel ini. Untuk eksa 102, misalkan Hino 17, 18, dan 19. Untuk eksa 311 letaknya ada di sini sesuai dengan urutannya. Misalkan di sini DT-nya Hino 20, 21, dan 22. Kalau sudah diisi semua, kita lanjut ke sheet eksa 101. Di kolom ini untuk mengisi hasil ritasi dari masing-masing DT. Yang di atas ini untuk shift siang dan yang di bawah untuk shift malam. Misalkan untuk Hino 14 dapat 3, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 6, dan 4. Untuk Hino 15 misalkan dapat 5, 7, 8, 8. Untuk jam 11 nya kosong dan untuk jam 1 nya juga kosong. Kemudian 7, 7, 6, dan 3. Untuk Hino 16 misalkan dapat 4, 8, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 5, dan 3. Jadi angka ritase ini didapat dari data di lapangan, dari data checker atau pengawas di lapangan. Terus kita isikan juga jenis material yang dimuat. Bisa langsung memilih di kolom ini, misalkan di sini OB, ini juga OB, atau bisa ditulis langsung, diketikkan lewat keyboard OB. Yang ini juga OB, ini juga OB. Atau biar lebih cepat juga bisa di copy. Misalkan yang ini di blok, lalu copy dan pastekan di sini. Kemudian biar lebih cepat kita copy saja di blok, lalu copy dan pastekan di sini, juga di sini. Setelah terisi, kita perhatikan kode emoji yang muncul di sini. Ini yang berwarna putih menunjukkan ekspresi datar-datar saja, artinya sedang standby atau melakukan general. Yang berwarna kuning ini menunjukkan ekspresi sedih, artinya target produksi tidak tercapai. Dan yang berwarna biru ini menunjukkan ekspresi tersenyum, artinya target produksi bisa tercapai, bisa melampaui dari target produksi yang direncanakan. Untuk yang berwarna kuning harus dicari tahu apa problem sehingga produksinya tidak tercapai. Ini yang di jam pertama. Misalkan kondisi front loading belum siap, maka di sini kita pilih awali front. Nah, perhatikan di sini yang tadinya berwarna kuning dengan keterangan data kurang sekarang berubah menjadi oke. Yang di jam 11 juga kuning. Kita cek di sini ternyata ada DT yang tidak beroperasi karena breakdown. Maka di sini kita pilih DT breakdown. Di bagian ini sudah otomatis berubah oke. Yang di jam 1 juga kuning. Ternyata DT-nya masih breakdown. Kita isi di sini DT breakdown. Yang di bawah sini ada 2 yang kuning. Ternyata ada keterangan gerimis di lokasi tambang. Maka di sini kita pilih misalkan jalan licin. Yang di bawahnya juga sama, jalan licin. Nah, selanjutnya menyamakan HM. Jumlah HM yang di bawah sini harus sama dengan HM yang di atas sini. Ini jumlahnya 9,8 jam. Maka di bawah sini juga harus sama. Karena ini lebih, maka kita cari tahu di mana selisihnya. Dari 12 jam yang tersedia, maka sudah dipakai untuk kegiatan apa saja. Misalkan di jam pertama dipakai untuk cengsit 30 menit, kodenya adalah D13. Untuk P2H 20 menit, kodenya adalah D01. Dan untuk P5M 10 menit, kodenya adalah D15.
Untuk menengok kode ini, sobat bisa melihatnya di tabel sebelah sini. Ini P2H, kodenya D01. Ini Changship, kodenya D13. P5M, kodenya D15. Selanjutnya untuk jam istirahat, kodenya adalah D09. Maka kita isikan di sini. Kita pilih D09, kita isi 60 menit. Kemudian tadi ada turun hujan. Kita cek di sini. Untuk hujan kodenya adalah I01. Maka kita isikan di sini. I01. Kita isi sesuai jumlah kekurangan jamnya. Misalkan 12 menit. Kita cek HM-nya di bawah. Di sini 9,8 jam. Kita lihat HM yang di atas. Sudah sama, 9,8 jam. Setelah sama HM-nya, kita lanjut ke sheet EXA 102. Cara pengisiannya sama dengan EXA yang 101. Di sini untuk mengisi ritasi DT. Misalkan Hino 17 dapat 6, 7, 8, 8, 3, 2, 8, 5, dan 5. Untuk Hino 18 misalkan dapat 7, 8, 8, 7, 3, 2, 7, 8, 6, dan 5. Untuk Hino 19 misalkan dapat 6, 8, 7, 8, 2, 3, 8, 8, 5, dan 6. Terus kita isikan juga jenis material yang dimuat, misalkan OB. Biar cepat, kita kopikan dari sini saja di blok, lalu copy dan pastekan di sini. Pastekan di sini juga dan di sini juga. Selanjutnya juga sama. Yang berwarna kuning, kita cari tahu problemnya apa. Untuk yang di jam pertama, misalkan kondisi front loadingnya juga belum siap, sehingga perlu persiapan front dulu. Maka di sini kita pilih awali front. Di sini juga sama, langsung otomatis berubah. Berikutnya yang di jam 11 ini juga kuning. Kita cek di sini. Ternyata ada HM lompat atau HM breakdown. Unit EXA-nya mengalami low power misalkan. Maka di keterangan kita isi EXA low power. Dan di sini kita pilih keterangan yang berkaitan dengan EXA breakdown tersebut. Misalkan karena EXA-nya breakdown, maka menyebabkan front menjadi crowded. Maka kita pilih front crowded. Di sini juga sama, front crowded. Terus yang di sini karena satu lokasi, maka sama problemnya, yaitu turun hujan. Maka di sini keterangannya juga sama, yaitu jalan licin. Di sini juga sama, jalan licin. Kemudian kita samakan HM-nya. Di sini untuk Changship, P2H, dan P5M sudah terisi. Kita lanjut isi jam istirahatnya dulu. Isi kodenya D09, lalu isi 60 menit. Lalu kita isi berapa lama EXA 102-nya breakdown. Di sini pilih jenis kerusakannya. Karena low power, maka termasuk unscheduled maintenance atau USM. Lama breakdownnya misalkan 18 menit. Kemudian lanjut ke sini. Untuk hujan kita isikan kodenya I01 dan diisi misalkan 12 menit. Lalu kita cek HM-nya. Di sini ada 9,5 jam. Kita lihat HM yang di atas. Sudah sama, 9,5 jam. Kemudian kita lanjut ke sheet EXA 311. Cara pengisiannya sama. Misalkan untuk Hino 20 dapat 4, 6, 7, 5, 4, 1, 1, dan 2. Misalkan untuk Hino 21 dapat 4, 6, 5, 7, 3, 1, 2, dan berikutnya kosong. Misalkan untuk Hino 22 dapat
4, 6, 6, 6, 4, 1, 1, dan 2. Terus kita isikan juga jenis material yang dimuat. Misalkan masih sama, OB. Biar cepat, kita kopikan dari sini saja. Di blok, lalu copy. Dan pastekan di sini juga, dan di sini juga. Yang di jam setelah istirahat, misalkan loading call, maka di sini kodenya adalah CL. Di sini juga CL. Sini CL. Biar cepat, di copy saja, di blok lalu copy, lalu pastekan di sini juga, di sini juga. Selanjutnya juga sama, yang berwarna kuning kita cari tahu problemnya apa. Ini yang di jam pertama, memang biasanya jarang sekali bisa tercapai target produksinya, ada saja kendalanya. Jadi kita isi saja dengan awali from. Di sini juga sama, langsung otomatis berubah. Berikutnya, yang ini juga kuning. Misalkan problemnya adalah disposal kredit. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ini ada effective working hours atau EWH OB, EWH CO, general OB, dan general CO. Karena di sini di jam 1 sampai jam 3 loading batu bara, maka di kolom EWH CO ini kita isi 60 menit, 60 menit, dan 60 menit. Jadi ada 3 jam. Dan di keterangan kita tulis loading call. Di bawahnya juga sama. Kita kopikan saja biar cepat. Kemudian karena di sini kosong, tidak ada kegiatan disebabkan karena turun hujan, maka tidak bisa lanjut lagi hauling batu baranya karena jalan licin. Maka EXA 311 ini misalkan dipakai untuk general. Misalkan 1 jam untuk general CO, maka ditulis di sini 60 menit dan di keterangannya ditulis misalkan planning call. Kemudian misalkan di bawahnya dipakai untuk general OB, maka diisi di sini 60 menit. Dan karena kondisi hujan, di keterangan ditulis misalkan bikin parit. Kemudian di sini HM-nya ada 11 jam. Kita lihat di bagian atas, HM-nya 10 jam. Berarti ada beda 1 jam. Ternyata istirahatnya belum diisi. Untuk istirahat kodenya D09. Ini diisi 60 menit. Jadi untuk working hours di sini digunakan 5 jam untuk produksi OB, 3 jam untuk produksi batu bara, 1 jam untuk general OB, dan 1 jam untuk general batu bara. Jumlahnya ada 10 jam, jadi sudah sama. Kemudian lanjut ke sheet report. Di bagian ini sudah terisi secara otomatis effective working hours-nya dari masing-masing unit EXA. Di kolom ini untuk effective working hours atau EWH OB, EWH call, EWH general OB, EWH general call, dan ini untuk produksi OB-nya, dan ini untuk produksi call-nya. Yang di atas ini untuk shift siang, dan di bawah ini untuk shift malam. Yang ini hasil produksi dari ekskavator, dan ini hasil produksi dari dump truck. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah hasil produksi dari ekskavator ini harus sama dengan hasil produksi dari dump truck. Kalau belum sama, maka kita ke sheet DT terlebih dahulu. Di sini untuk Hino 20, 21, dan 22 dipakai untuk hauling batu bara. Maka kita cek ke sheet EXA 311 dapat berapa ritase untuk masing-masing DT. Di sini ternyata untuk Hino 20, 21, dan 22 masing-masing mendapatkan 4 rit, 3 rit, dan 4 rit. Kemudian kita kembali lagi ke sheet DT. Kita geser ke kanan, maka di sini diisikan untuk Hino 20, 21, dan 22 masing-masing 4 rit, 3 rit, dan 4 rit. Kemudian kita ke sheet report lagi. Kita cek apakah angkanya sudah sama.
Di sini hasil produksi OB-nya sebesar 4068 BCM dan batu baranya sebesar 220 ton. Kita lihat ke bagian tabel DT, ternyata sudah sama angkanya. Selanjutnya kita ke sheet performa detail. Di performa detail ini untuk mengisi HM dari unit DT dan support. Di atas ini untuk total shift siang dan shift malam. Di bawah ini untuk shift siang dan di bawahnya ini untuk shift malam. Kita isi HM-nya yang di shift siangnya. Misalkan untuk Hino 14 adalah 9,8 jam, Hino 15 7,3 jam, Hino 16 9,9 jam, Hino 17 7,6 jam, Hino 18 9,7 jam, Hino 19 9,4 jam, Hino 20, Hino 21 5,6 jam, dan Hino 22 7,5 jam. Data HM ini menggunakan jam dunia. Data HM ini didapat dari data di lapangan. Seperti di pengisian EXA, di sini kita isikan juga untuk changsip, P2H, P5M, dan istirahatnya. Kodenya sama saja, hanya bedanya pengisian di sini dalam bentuk jam. Jadi cara penulisannya, misalkan untuk P2H 20 menit ditulis 20/60. Kemudian istirahat D09 ditulis 1 jam. Lalu changsip 30 menit ditulis 30/60. Kemudian P5M 10 menit ditulis 10/60. Kemudian kita copy dan pastekan di semua unit DT. Kemudian pastekan juga di unit supportnya. Lalu perhatikan di kolom sebelah paling kiri. Di kolom ini harus 0. Karena di sini masih ada sisa waktu, kita cari penyebabnya. Ingat, tadi ada DT breakdown. Kita cek ke sheet EXA 101. Di sini Hino 15 breakdown selama 2 jam. Kita kembali ke sheet performa detail. Untuk Hino 15 ini, misalkan breakdownnya spring patah, maka diisikan di unscheduled maintenance atau USM, ditulis 2 jam. Selanjutnya, ini ada Hino 21, HM-nya rendah sekali, cuma 5,6 jam. Ternyata ada keterangan breakdown 2,5 jam, misalkan pecah ban. Karena pecah ban, maka kita isikan di TRM atau tire maintenance selama 2,5 jam. Untuk unit DT yang lain, sisa waktu yang ada ini kita isikan saja di jam hujan. Misalkan Hino 14 masih 0,2, maka kita isikan di I01. Bisa kita ketikkan langsung seperti ini, 0,2, atau biar cepat kita copy saja. Di blok dulu, copy, lalu paste value di sini. Ingat, pakai copy value ya. Kemudian hilangkan tanda minusnya seperti ini. Kita cek lagi. Nah, sekarang sudah 0 semua. Untuk unit supportnya, karena dia bekerja tidak full, maka sisa waktunya untuk standby atau tidak ada job. Kodenya adalah D10. Kita blok, lalu copy, lalu cari D10, kemudian paste value, hilangkan tanda minusnya.
Kita cek lagi. Di sini sudah 0 semua. Nah, begitulah sobat semua cara mengisi data per jam atau hourly laporan produksi untuk sebuah perusahaan tambang. Selanjutnya, data ini digunakan untuk pembuatan laporan harian atau daily report, laporan mingguan atau weekly report, dan laporan bulanan atau monthly report. Dari pengisian data hourly ini bisa diketahui jam breakdown-nya, hasil produksinya, SR atau stripping ratio-nya, PA, MA, dan UA dari masing-masing unit. Namun, karena pembahasan ini cukup panjang, maka video ini saya bagi menjadi 3 bagian. Untuk pembahasan selanjutnya, yakni cara mengisi database untuk pembuatan laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan, ada di video berikutnya. Untuk linknya ada di deskripsi. Agar sobat semua bisa mahir membuat laporannya, silahkan ikuti terus video selanjutnya. Oke sobat semua, saatnya berpamitan. Jika video ini bermanfaat dan memberi inspirasi, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.